Apakah kita dengan KDMP, ini pertanyaan menarik. KDMP ketika buka pembayaran seperti itu, apakah mematikan UMKM? Enggak. Kok bisa saya ngomong enggak? Oke, kita bisa bersinergi. Iya. Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, sahabat pusaka dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dwi Vera kembali hadir menemani Anda tentunya dalam podcast Pusaka dan Pasar Collabs. Ruang berbagi inspirasi dan juga informasi terkait UMKM, ekonomi kreatif, dan juga berbagai inovasi yang tumbuh di Kota Denpasar. Hari ini, sahabat pusaka, kita telah kehadiran narasumber yang siap untuk berbagi dan juga menginspirasi kita terkait topik yang sangat menarik, yaitu ekosistem digitalisasi koperasi bersama Fast Pay. Telah hadir tentunya di studio podcast kali ini yaitu Bapak Andri Sulistiono SE. Beliau adalah manajer teritori manajemen Fast Pay. Halo, apa kabar Bapak Andri? Alhamdulillah, Astungkara baik. Ya. Nah, terima kasih telah hadir. Terima kasih. Jadi perjalanan tadi menuju Denpasar Bali lancar aman ya Pak ya? Astungkara lancar, berangkat jam 4 pagi, pesawatnya jam 5.55 tadi nyampe langsung kita podcast. Menarik karena saya senang sekali terkait koperasi. Ya. Kebetulan kami juga udah lama bergerak di bidang koperasi, cuma koperasi Desa Merah Putih ini saya getol, semangat sekali karena apa, jangan sampai, mohon maaf sebelumnya, program pemerintah ini sia-sia. Iya. Kan harus bermanfaat. Kita gitu harus berkolaborasi, bersinergi ya, Pak Andri ya. Bermanfaat buat masyarakat ke depannya. Seperti itu. Mudah-mudahan melalui podcast ini juga kita bisa memberikan manfaat untuk sahabat pusaka dimanapun berada, karena memang dari Bapak Andri sendiri, dari Fast Pay sendiri fokusnya adalah MSME, Financial Independence, dan juga Small Family Wellbeing. Dan nanti kita akan bedah seperti apa sih digitalisasinya, seperti apa ekosistemnya, terutama dari koperasi ya Desa Merah Putih ini bersama Fast Pay. Pak Andri, kalau kita bicara tentang Kota Denpasar secara spesifik dan Bali pada umumnya Pak, ini biasanya benar-benar pusat segalanya, pusat ekonomi, ya, pusat keuangan. Kalau di Bali kita identik sama adat istiadat, kita ada suka duka Pak, ya, jadi suka duka kita ada, terus kita juga koperasi di Kota Denpasar luar biasa. Jadi kalau dari Pak Andri sendiri melihat bagaimana dari Fast Pay sebagai solusi finansial lokal yang modern, cepat, dan juga terpercaya seperti itu ya bagi Kota Denpasar. Boleh diceritakan terlebih dahulu Pak? Ini kan ada visi utama dari Koperasi Desa Merah Putih, didirikan di Denpasar. Apa yang melatar belakangi keputusan dari KDMP untuk akhirnya bersinergi dengan ekosistem dari Fast Pay ini? Oke, menarik sekali. Yang pertama kan visi utama KDMP, ini saya boleh melihat sekilas ya. Koperasi Desa Merah Putih didirikan dengan komitmen menjadi pilar ekonomi, ya kan, ekonomi gotong royong modern yang mandiri bagi Krame, khususnya Krame Denpasar. Fokus kami adalah memotong birokrasi keuangan tradisional, ya kan, agar modal dan perputaran uang tetap berputar di lingkup lokal demi kesejahteraan anggota koperasi. Gitu. Itu yang paling utama visinya. Latar belakang kami bersinergi dengan KDMP bersinergi dengan Fast Pay sebagai kota urban yang dinamis, ya kan. Warga Denpasar membutuhkan layanan yang super cepat. Kan seperti itu. Kita butuh cepat. Kenapa kok memilih kenapa kok dengan Fast Pay? Karena karena saat ini Fast Pay memiliki kesiapan infrastruktur digital. Jadi kami udah siap semua yang matang dan legalitas resmi dari Bank Indonesia. Mulai dari perizinan, legalitasnya apa aja saat ini? Kami adalah PJP kategori 1. PJP kategori 1 itu apa? Penyedia jasa pembayaran kategori 1 dari Bank Indonesia. Yang mana kami mempunyai izin transfer dana, izin KRIS, izin e-money, bahkan izin payment gateway dari Bank Indonesia. Jadi Fast Pay sendiri, PT Bima Sakti Multisinergi itu diawasi langsung sama Bank Indonesia. Seperti itu Bu. Iya. Berarti untuk legalitas itu sudah ya Pak ya? Sudah aman. Dan tadi menarik ketika Pak Andri mengatakan bahwa ini memutus keuangan konvensional atau tradisional sehingga kita mengikuti bagaimana perkembangan digitalisasi zaman sekarang. Betul. Dan ini memang salah satu dampak nyata, cepat, mudah, praktis. Dan bagaimana Pak sejauh ini dari kesadaran masyarakat, apa kira-kira dari Fast Pay yang dilakukan, tentunya fitur-fitur yang disediakan,
Terus dari Fastpay sendiri sekian banyak layanan yang ada di tengah persaingan juga, apa nilai tambah uniknya Pak bagi masyarakat? Kalau nilai tambah uniknya, yang pertama Fastpay dulu awal ya. Fastpay itu bergerak di bidang PPUB. Itu sekarang PPUB udah menjamur. Tapi di kami banyak sekali fitur-fitur unggulan. Baik. Ya, kami pun juga ada transfer dana, tarik tunai, itu banyak sekali. Tarik tunai apakah dengan kota Denpasar, apakah masih banyak penggunanya tarik tunai? Sampai saat ini di data kami tarik tunai banyak sekali. Masyarakat masih banyak menarik tunai. Baik. Dengan ketersediaan mesin ATM yang terbatas. Kan kita gitu. Antri biasanya Pak ya. Betul. Apalagi ya mohon maaf sebelumnya banyak juga senior ya kan biasanya nggak mau ribet. Ya kan? Terus antri. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kita istilahnya kita memasang mini ATM. Baik. Di UMKM, di KDMP, gimana caranya KDMP itu mempunyai mini ATM. Menarik. Bahkan digital, mini ATM. Iya, kita ada alatnya namanya edisi dan di edisi kami itu all bank. Baik. Jadi nggak terpatok pada satu bank. Bank A, bank B enggak, kita all bank. Bahkan PKH kami bisa ditarik. Baik. Gitu. Ya, itu dia ya. Berarti memang semua go digital dan kita tidak perlu antri. Betul. Kadang kita bingung Pak, bank ini adanya di daerah Denpasar mana, jadi harus takes time, butuh waktu untuk ke sana. Apalagi bank swasta gede ya. Bank swasta ada kalanya di daerah desa-desa itu belum tentu ada, betul. Bener ya. Nah, terus kami juga mendukung peningkatan PAD, pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak. Baik. Nah, seperti kami sudah bekerja sama dengan BPD Bali. Yang mana kami sekarang udah ada pembayaran PBB Denpasar. Pembayaran PBB Denpasar. Betul, secara online. Ya, nggak perlu lagi antri, ya kan. Siang, pagi, malam pun juga bisa di KDMP. Harapan kami. Kalau di tempat pajak kan Sabtu Minggu libur. Nah, ini kita bisa. Sampai weekend juga, Pak? Bisa. Baik. Nah, sekarang kami lagi proses juga penjajakan Samsat, Samsat Bali. Kalau di kami Samsat Jatim, Jawa Timur, Jateng kami udah bisa, Banten juga bisa, Kalimantan Timur juga bisa Kaltim. Nah, tapi dari semua Samsat yang menarik Jasinfo adalah Samsat Jawa Timur. Baik. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena langsung cetak. Jadi di KDMP itu langsung bisa mencetak bukti ETNKB-nya. Tanpa ke kantor Samsat, Pak? Tanpa perlu datang ke kantor Samsat secara online, tanpa kertas biasa. Wow, semakin canggih Sobat Pusaka. Memang seperti itu menariknya. Yang namanya teknologi itu harus bisa memangkas jarak dan waktu. Baik. Gitu. Ya, Koperasi Desa Merah Putih, Pak. Apa yang kita bisa lakukan? Syarat-syaratnya seperti apa untuk kita juga join digitalisasi ini, Pak? Sebenarnya kami pun juga sudah menjadi vendor KDMP dari Kementerian Koperasi melalui Gantari. Jadi ada dua cara. Yang paling utama itu kita bisa daftarkan via SimKopdes. Aplikasi KDMP kan ada SimKopdes. Nah, itu pilih Gantari, di situ ada menu Fastpay. Baik. Itu otomatis langsung aktif. Seperti itu. Bahkan kalau butuh pelatihan, biasanya teman-teman dinas koperasi seperti Denpasar ini, Mas Andri saya butuh pelatihan. Kami siap datang. Baik. Karangasem udah, Denpasar kemarin. Nah, kita berharap teman-teman KDMP ini ya memang benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Baik. Seperti itu. Berarti dari KDMP itu sudah ada SimKopdes. Ya. Nanti dicari Gantari seperti itu. Betul, ada Gantari, ada Fastpay. Otomatis langsung ada Fastpay-nya. Boleh, atau daftar langsung ke kami juga boleh. Baik. Nanti tetap kami masukkan di SimKopdes seperti itu. Ya. Wah, ini dia nih Sahabat Pusaka. Jadi ada yang merasa, wah ini informasi pengetahuan baru untuk saya. Atau ada yang di Karangasem dan Denpasar udah ya. Betul. Pak Andri ya, ini dia. Jadi informasi yang fresh benar-benar untuk Sahabat Pusaka. Nah selanjutnya Pak, Denpasar ini kan pusat semuanya, ekonomi, administrasi yang ada di Bali. Dari sekian banyak layanan dari Fastpay yang ada di KDMP ini, fitur yang paling diserbu, karena tadi Bapak sampaikan ada beberapa pilihan. Yang menarik dari Bali itu satu. Apa itu Pak? Handicraft. Oh, handicraft. Ya kan, kerajinan tangan, betul. Di situ ada namanya lalu lalang pergerakan barang. Bener gak? Lah kita ngirim pakai apa sih kalau nggak pakai ekspedisi? Bener kan? Nah, di kami ada ekspedisi. Ekspedisi kami nggak terpatok pada satu ekspedisi.
Nah, jadi ada beberapa ekspedisi. Artinya kami adalah multi ekspedisi. Nah, di kami sendiri itu ekspedisinya ada banyak. Mulai kita ada, saya sebut merek boleh? Ada banyak atau hanya satu? Ada banyak, ada banyak. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kami ada. Nah, ekspedisinya banyak. Jadi bisa memilih. Kenapa saya bilang ekspedisi? Oke, kita mengaca dari COVID. Baik. COVID ini sebenarnya kan dari COVID itu satu sisi kita ambil hikmahnya aja. Semuanya buy online. Betul. Ya kan? Buy online. Nah, jadi kita memindahkan barang pun dari marketplace pun kan buy online. Saat ini Bima Sakti, kenapa tema kami itu ekosistem? Dari Fastpay pembayaran, di situ ada kris juga. Oh iya. Jadi saat ini kaum Gen Z, Gen Z ya, Gen Alpha, itu nggak lepas loh sama yang namanya e-money. Bener nggak? Sekarang malah di dompet saya nggak ada. Nah, itu kan, itu yang mau saya bahas itu yang mau saya bahas. Jadi memang trennya anak-anak muda sekarang itu dompet aja kalau disuruh milih ketinggalan dompet atau HP, lebih baik ketinggalan dompet. Iya betul. Karena di HP semuanya ada, gitu kan. Dan beli apapun itu by HP loh. Iya. Nah, di Fastpay itu nanti KDMP itu bisa menerima pembayaran kris. Kris uangnya langsung cair. Langsung masuk ke dalam saldo Fastpay. Itu yang bikin menarik. Makanya saya bilang kan ekosistem digital. Baik. Dan kami di Bali masih punya PR ke depannya. Ini kita membuat namanya marketplace lokal. Kan selama ini kan marketplace-nya kan bersifat nasional. Nah, itu menarik. Dan nanti juga ada jasa pengantarannya. Semacam kayak ride hailing. Ya kan? Nah, ojek namanya. Kurir gitu ya? Betul sekali. Iya. Dan kami udah di perusahaan kami PT Bima Sakti itu udah diterapkan di Jawa Timur. Oh, sudah diaplikasikan? Sudah di Jawa Timur. Tinggal kami pindahkan ke Bali. Iya. Kenapa saya pilih Bali? Karena Bali saya udah nggak asing. Saya di Bali udah kerjasama dengan teman-teman LPD, Lembaga Perkreditan Desa seluruh provinsi Bali. Makanya saya Bali hafal, mulai dekat pantai, ya kan? Mulai dekat pantai Nusa Dua sana sampai di atas gunung Batur saya punya teman semua LPD. Itu. Bahkan sampai di Buleleng teman-teman LPD. Makanya saya udah ngejar KDMP gimana caranya KDMP bersinergi. Saya pengen buat ekosistem KDMP bersinergi dengan LPD juga bersinergi, dengan Fastpay juga bersinergi. Gimana caranya? Seperti itu. Wah, ini dia. Ini sinergitas dan juga kolaborasi yang luar biasa. Betul. Pak Andre. Terima kasih telah hadir di Bali, tentunya sangat membantu sekali. Ini pelaku UMKM ya. Seru ya. Jadi kita memang harus mengikuti beradaptasi ya Pak. Kadang beberapa masyarakat berpikir, wah saya belum bisa, saya gaptek itu gimana ya Pak? Nah, pertanyaannya bagus ini, yang paling seru. Ya, saya berkaca dari teman-teman LPD ya. Kalau masalah gaptek tinggal satu sih kuncinya, telaten kata orang Jawa. Kita harus telaten. Memang tekun gitu ya Pak? Memang iya tekun banget gitu loh. Sama teman-teman istilahnya saya ngomongin yang gaptek-gaptek ini, saya ngajarin kok mulai nol. Baik. Bahkan itu saya ada punya gitu ya Pak? Video call. Oh langsung. Saya bantu video call juga. Bahkan teman-teman yang senior-senior ini yang gaptek ini video call aja pakai kamera belakang nggak bisa, kita pun kami bantu semaksimal mungkin. Saya senang sekali bertemu banyak orang dan saya senang itu ketika membantu masyarakat, membantu UMKM, membantu KDMP yang mulai dari nol sampai berhasil. Kenapa? Dari situ saya punya teman, saya punya saudara. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ini saya Bali aja sampai sekarang saya masih punya PR di Nusa Dua. Saya suruh main ke Nusa Dua, ada salah satu LPD mulai nol. Sampai sekarang dia menghasilkan omset itu kurang lebih 1 bulan, revenue dari Fastpay kurang lebih 10 juta. Wow. Sebulan. Mulai dari nol. Dan dia terima kasih sekali masyarakat di sana di Nusa Penida itu salah satunya di LPD Bunga Mekar itu, saya ngomongin Bunga Mekar. Itu dia mulai nol, masyarakatnya sekarang tarik tunainya ke LPD. Baik. Nah, harapan kami tarik tunai juga ke DMP. Ya kan? Nah, kita bersinergi. Gimana caranya uang lokal istilahnya, perputaran uang di lokal di Bali itu cukup di Bali, nggak sampai keluar. Perputarannya di situ aja. Ekosistemnya ya Pak. Nah, itu yang namanya ekosistem. Perputaran uangnya di situ aja. Dan pasar ya udah di situ aja. Kita marketplace kalau bisa marketplace lokal juga. Harapan kami pengantarnya juga lokal.
Nah, saat ini kami lagi membangun ekosistem digital seperti itu. Dan itu nanti ke depannya ada dashboardnya. Artinya dashboard monitoring itu ketahuan. Jadi KDMP A itu transaksinya berapa sebulan, KDMP B transaksinya berapa, perputaran berapa. Nah, itu yang pegang nanti dinas koperasi. Jadi dinas koperasi nggak perlu lagi cek. Ya, by data, by system. Betul, sudah update per detik. Saya nggak mau per menit, per detik aja deh. Jadi ketahuan kita buat dashboard, thread, uang masuk. Saat ini kris kami udah ada dashboardnya. Jadi menarik sekali, nggak hanya sekedar uang masuk, nggak seperti itu. Gimana caranya kita itu jujur ya, kita itu minim yang namanya data. Data yang update. Itu minim sekali. Harapan kami dari situ nanti KDMP ini ketika ada orang bayar pakai kris, itu dinas koperasi dan pasar ketahuan. Bisa mengetahui, maksudnya dilihat, oh ternyata KDMPA ini transaksi krisnya lumayan loh. Seharinya sekian, KDMPB sekian, KDMPC sekian. Oh ternyata kecamatan A itu dari beberapa KDMP itu, oh sekian loh sehari. Itu harapan kami. Dari data itu kita olah. Sekarang apalagi dengan tema sekarang berbasis AI. Kita masukin data aja, di situ AI yang bantu. Oh ternyata ini pertumbuhannya ini loh, segmen ini. Oh ekspedisinya di kecamatan ini lebih tumbuh sekian. Oh di kecamatan B ini ternyata PPOB-nya yang tumbuh. Kecamatan C yang tumbuh adalah tarik tunainya, seperti itu. Kita langsung di riset dan kita bisa mengetahui solusinya seperti apa untuk beberapa KDMP lain gitu ya Pak. Betul, harapan kami seperti itu. Kami mau pengen membuat percontohan seperti itu Bu. Makanya kemarin ketika kami diundang podcast, wah menarik sekali nih. Saya bilang ke Beliara, ekosistem digital. Seperti apa Andre pertanyaannya? Nah, jadi memang saya menarik sekali gitu loh. Saya pengennya teman-teman di dinas koperasi itu mempunyai dashboard tanpa tanya lagi. Luar biasa. Kan kita kan kalau tanya kan nggak enak banget kan, gitu loh. Kita nggak pakai tanya. Jadi ketahuan KDP mana yang nggak transaksi. Dari situ nanti kita bisa follow up kendalanya apa. Itu harapannya seperti itu sih Bu. Baik Pak Andre. Nah kalau kita bicara tentang koperasi Pak Andre, ini kan koperasi tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Betul. Bagaimana integrasi dari teknologi FastPay ini Pak? Terutama secara nyata untuk meningkatkan sisa hasil usaha atau SHU dari koperasi atau memberikan keuntungan langsung bagi anggota koperasi Desa Merah Putih ini. Oke, SHU ini menarik ya. Jadi tiap kali dari kami itu, tiap kali dari transaksi itu ada namanya revenue. Ada komisi, ya kan? Tiap kali transaksi. Oke, kita hitung-hitungan aja deh. Hitung-hitungan. Misal PLN, yang tiap bulan apa sih yang kita bayar satu rumah? Dalam rumahnya ibu, apa yang biasanya dibayar tiap bulan? Listrik ya Pak. Listrik terus air, IndiHome, ya kan? Nah seperti itu kan internet kan, BPJS, bener kan? Itu ada semua di FastPay. Kita ngomongin salah satu aja PLN lah. Kita ngomongin PLN. Oke. Apakah kita dengan KDMP ini pertanyaan menarik. KDMP ketika buka pembayaran seperti itu, apakah mematikan UMKM? Enggak. Kok bisa saya ngomong enggak? Oke, kita bisa bersinergi. Misal, PLN. Satu desa katakan 1.000. Ya kan? Satu desa katakan 1.000. Dari 1.000 aja, tiap bulan, 1.000 rumah. Ya kan? Katakan 1.000 rumah. Itu kita anggaplah pasca bayar semua. 1.000 rumah, itu keuntungannya aja misal 2.000 dikalikan 1.000 udah 2 juta loh KDMP dapatnya per bulan, baru dari PLN loh, belum yang lain, belum pulsa dan lain loh. Apakah Pak Andri itu bisa mematikan UMKM? Enggak juga, karena masih banyak kok orang-orang itu. Dulu, singkat cerita, ini saya boleh cerita ya. Dulu ada yang namanya modern retail, ya saat ini bertebaran di mana-mana. Oke? Modern retail ada namanya inisialnya I dan inisialnya A, bener kan? Dulu sekali kita masuk, kita udah kerjasama juga dengan inisial I dan A. Oke. Ketika awal kita masuk, itu sama ownernya itu nggak boleh. Kenapa? Karena basicnya modern retail ini adalah jualan sembako. Awal dulu. Padahal kita masukin segitu. Apa yang terjadi sekarang? Coba cek anak-anak kita, coba cek saudara kita, bahkan cek pada diri kita. Top Shop IP kemana sih? Kalau nggak ke modern retail, bener nggak? Top Up Dana kemana? Top Up OVO kemana? Isi game online kemana? Bener kan? Nah, artinya apa? Berbalik 360 derajat. Keuntungan sekarang dari modern retail rata-rata itu 60% dari pembayaran digital, bukan dari pembelian. Pembayaran digital? Betul. 60%? Betul. Wow. Baru tahu kan? KDMP. Nah, kenapa nggak diberlakukan KDMP? Iya. Bener kan? Sekarang apa yang lagi
hits atau menarik di daerah Bali? Ada yang tahu warung M? Yang di daerah Seluruh. Ada yang punya slogan buka 24 jam, tutup kiamat gitu kan. Ada kan? Warung M ini, saya ngomong inisial M ya. Itu pun mereka sekarang lagi gimana caranya kita mengarahkan modern retail. Dengan apa? Dengan melengkapi segalanya. Baik. Termasuk pembayaran online seperti ini, PPOB. Nah, seperti itu Bu. Baik. Jadi harus dilengkapin. KDMP pun juga harus dilengkapin. Untuk SHU dari keuntungan itu kan bisa nanti untuk SHU. Anggota bayar ke sana. Dari keuntungan itu kita kembalikan 1 bulan, 1 tahun nanti kita kembalikan ke SHU. Seperti itu. Baik. Nah, untuk beberapa pembayaran tadi fitur-fitur tersebut Pak, berarti kita tinggal isi saldo saja Pak? Betul sekali. Tidak ada apa yang harus kita data-data yang harus kita kalau untuk KDMP memang spesial sih. Di kami sebenarnya kan daftarnya berbayar. Untuk KDMP kami kasih free, kami kasih spanduk juga, promotion tool seperti itu. Bahkan pelatihan kami siap kok. Kami bantu. Baik online kita bisa kok. Seperti itu. Dan Pak Andri bagaimana terkait kemudahan transaksi pembayaran atau penyediaan modal, likuiditas hariannya Pak? Kalau perjalanan modal sebenarnya sih akan ada nama simpanan wajib dan simpanan pokok. Dari anggota sendiri aja udah bisa diputer gitu loh. Dari anggota sendiri dari modal simpanan itu kan bisa diputar juga. Karena di kami itu tidak ada top up minimal dan tidak ada saldo mengendap. Itu yang bikin menarik. Jadi kita pun saldonya dibuat kosong, kalau ada pembayaran baru di top up, nggak ada masalah juga. Top up nggak ada masalah juga. Gitu loh. Baik. Aman kok Bu kalau masalah itu. Yang penting, nah ini yang bikin menarik juga, kebetulan Denpasar ini dekat sama bandara, bener kan? Iya, bandara. Nah, dekat juga kalau kita mau ke pelabuhan, ini kedepannya kami pun juga adalah vendor dari ASDP. Jadi penyeberangan Ketapang Gilimanuk, ya kan? Nanti kedepannya ada penyeberangan Sanur, Padang Bay, ya kan? Padang Bay Lembar. Ya kan, terus dari Sanur itu ke Nusa Penida. Itu nanti ada pelabuhan-pelabuhan berintis, kami kedepannya ada. Saat ini kami udah Ketapang Gilimanuk udah. Udah Pak? Udah. Ketapang Gilimanuk udah. Sudah. Kami kemarin lebaran aja nyepi aja Gilimanuk saya. Saya waktu antri-antri saya jaga sistemnya gimana caranya nggak down. Nah, artinya apa? Dengan Bali itu kami udah deket banget gitu loh. Iya Pak. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita masih konvensional ya sekian ada uang kecilnya ya Pak ya, agak susah. Betul sekali. Memang transaksi itu yang paling utama itu adalah transparansi Bu. Paling utama adalah transparansi dan ada semacam dashboard monitoring. Itu yang paling utama. Jangan sampai uang kita keselip, ya kan? So ada pembayaran PLN, siapa sih bayar ini tadi bayar uangnya mana? Kan kalau nggak ada bukti kan gimana ya Bu ya? Sama kris pun juga sama. Nah di kris di kami itu spesialnya seperti itu juga. Makanya kami ada pembayaran, ada kris juga. Uangnya kris ini masuk ke saldonya Faspe. Itu yang bikin menarik. Gitu loh Bu. Dan itu on time tanpa ada istilahnya A+1. Gitu. Maksimal kami paling telat 10 menit maksimal. Langsung ya Pak. Maksimal langsung cair. Kita langsung cek bisa. Itu yang bikin menarik Bu. Iya. Itu dia sahabat pusaka. Nah, kalau di Bali sendiri bagaimana dengan kedekatan komunitas ya, adat istiadat seperti itu, Pak Andri, dan bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan ada layanan digital Faspe agar lebih diterima, apalagi tingkatnya kita ke Banjar-Banjar sampai di lingkungan-lingkungan perumahan yang di Denpasar, Pak. Justru menariknya dari Bali itu satu, dia menjunjung tinggi yang namanya krama, ya kan? Saya senang sekali di Bali itu menjunjung tinggi namanya krama. Jadi secara ekosistem itu lebih kuat menurut saya. Kenapa? Persaudaraan dan untuk kerukunan umat beragamanya di Bali itu ngeri loh, Bu. Saya bilang gitu. Senang sekali saya kalau di Bali. Dengan Banjar itu deket banget. Udah info aja ke Banjar, nanti kalau bayar apa-apa di KDMP pasti warga ke sana, Bu. Tinggal keramanya aja. Gitu loh. Jadi udah terkonsep. Beda sama di tempat lain. Seperti itu kan. Di sini itu menarik, apalagi dengan ketika ada istilahnya hari-hari agama tertentu kan ramai sekali itu kan. Dan itu gotong royongnya itu kan seneng kan. Ya, mohon maaf, misal seperti Ngaben. Itu kan waduh, saya sampai ngeliat sangar sekali ya. Sangar sekali gitu loh. Mulai dari anak kecil udah diajarin. Saya kemarin
ke Gilimanuk. Waktu Lebaran, saya juga ngurusin ASDP. Waktu itu malamnya sebelum nyepi, pawai ogoh-ogoh. Loh, itu mulai dari anak kecil loh Bu, udah diajarin, maksudnya kan ngikut ogoh-ogoh. Dan di situ ada kerukunan umat beragama. Yang bikin saya senang itu. Ogoh-ogoh lewat depannya masjid waktu adzan. Ini masjid nih, depannya adzan. Itu sampai status saya viral itu. Depannya masjid itu adzan. Ogoh-ogoh itu berhenti loh. Itu yang bikin saya senang. Kerukunan umat beragama. Gitu loh Bu. Nah, dari Bali sendiri ini untuk perputaran uangnya itu lumayan gede. Dari sektor pariwisata. Baik. Bener kan? Sektor pariwisata paling gede udah nggak ada lagi se-Indonesia tuh di Bali. Ya kan, peran devisa dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kita harus terkonsep digital semua. Nanti di KDMP saya punya konsep, ini masih konsep ya. Dari di luar konteks kami lagi bangun, mudah-mudahan kami ada red dialing. Red dialing kita segera ke Bali, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan red hailing kita mudah-mudahan ke Bali. Nah, itu konsepnya kan anak-anak muda sekarang kan males suruh berangkat ke toko, Bu. Coba cek. Kalau pesan makanan ke apa? Mageran, aplikasi hijau. Bener nggak? Bener kan? Betul. Ya kan, semuanya kan by itu. Nah, kenapa enggak di KDMP nanti kalau belanja bisa by itu? Ya, seperti itu. Ya kan, Go KDMP misal seperti itu kan. Bisa belanja seperti itu dan itu dianterin. Itu yang kami akan buat ekosistem. Baik. Gitu. Wah, luar biasa ya. Dan tentunya masyarakat perkotaan juga nih sahabat Pusaka dan juga Pak Andri sangat-sangat kritis soal keamanan uang mereka. Betul. Mengingat dari Fastpay sendiri sudah berlisensi resmi dari Bank Indonesia, seberapa besar faktor dari legalitas ini membantu Koperasi Desa Merah Putih dalam meyakinkan warga Denpasar bahwa bertransaksi di koperasi ini 100% aman, Pak Andri? Oke. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sahabat Pusaka. Jadi KDMP ini sebelum kerjasama harus dicek dulu legalitasnya seperti apa. Itu yang paling utama. Jangan sampai ketika nanti menaruh uang atau modal ternyata abal-abal, ya kan, seperti itu. Ternyata ditipu karena legalitasnya nggak ada. Kalau di kami legalitas kami diawasi langsung sama sama Bank Indonesia. Kami PJP, Penyedia Jasa Pembayaran kategori 1, nggak usah khawatir. Kami udah berlangsung lama, member kami banyak dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kami itu di timur itu kami kuat, di daerah NTT, NTB itu kami kuat sekali di daerah sana. Gitu, mulai dari Sabang sampai Merauke kami kuat. Bali sendiri kami ingin konsepkan teman-teman ini banyak sekali PR-PR apa ya istilahnya. Jadi kalau bisa tuh semuanya digital, transparansi, ya kan? Nanti dengan harapan KDMP ini bisa pakai kris. Nanti kedepannya pajak daerah yuk kita transparansi, kita buat ekosistem ke pemerintah daerah. Tapi KDMP dulu nih PR kita, ya kan? Kenapa KDMP ya? Ini istilahnya KDMP ini bayi baru lahir. Tapi kalau bisa bayi baru lahir ini nggak pakai merangkak, tapi langsung lari. Baik. Ya kan? Loh kok bisa? Seperti apa Mas Andri? Nah itu makanya kolaborasi dengan kami. Gitu, ekosistem kerjasama dengan kami siap membantu kok teman-teman, nggak usah khawatir. Dan setiap transaksi di situ ada komisinya. Kalau nggak ada komisi nggak mungkin dong. Kalau nggak ada keuntungan itu. Jadi kami pun juga mengantongi izin MNG 3, penerimaan pajak negara. Kami juga ada tiket pesawat, tiket kereta. Tiket pesawat dan kereta juga ada. Wow, lengkap tiket sekali. kapal, ASDP kita panggil Gilimanuk bagi teman-teman Denpasar atau perantauan misal mau pulang ke Jawa, itu nggak usah bingung, ke KDMP aja beli tiketnya. Berarti all in one ya Pak? All. Ya, semua Gitu ada loh. sesuai dengan kebutuhan dari sahabat Pusaka. Iya, saya senang. Makanya saya senang dengan Bali tuh karena banyak sekali nih mainannya yang bisa dikonsepkan. Saya bilang gitu, banyak sekali. Tanya teman-teman LPD dengan kami udah nggak asing lagi, gitu loh. Nah, apa ya dengan tadi yang disampaikan personalnya Gaptek, kami bisa bantu kok. Nggak usah khawatir. Kami udah terlatih dengan LPD, teman-teman LPD. Jadi memang SDM ini nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sahabat Pusaka terkait SDM, koperasi ya mohon maaf biasanya banyak senior yang Gaptek. Nah justru itu saya bertanya,
peran teman-teman anak muda ini sekarang di mana, ya kan? Koperasi ini kalau bisa ini dipegang sama teman-teman anak muda, tapi tetap diawasi sama yang tua. Karena yang tua lebih teliti loh, yang senior lebih teliti daripada yang muda. Itu saya sampai sekarang itu percaya. Karena apa? Lebih berpengalaman. Nah, kalau anak mudanya ini satu-satu, ayo kita langsung gerak, itu anak muda. Terus masalah promosi seperti apa? Gampang kok. Promosi paling mudah itu dari internal kita dulu. Pak Andre, tapi kita ini gaptek. Paling mudah itu nggak buat status WA aja lah. Nggak usah bingung buat status WA. Saya punya kok orang, saya berkaca, ada namanya Pak Gede. Itu salah satu LPD tuwet di negara. Nah, itu orangnya udah senior. Dia pensiunan dari Telkom. Baik. Tapi dia aktif di sosmed, di Facebook, status WA dia aktif. Dikit-dikit dia buat status. Tapi status yang terkait kinerja, gitu loh. Jadi kita mengajak, beliaunya mengajak gimana cara kita tuh harus meningkat gitu loh. Oh seperti ini. Bertumbuh terus ya. Betul. Pak Andre ya. Saya ngomongin berkaca namanya senior gaptek itu masalahnya cuma satu sih. Belum tahu dia caranya. Kalau udah tahu dia pasti narsis sendiri kok. Berarti bukan tidak tahu, belum tahu. Dan mau atau tidak gitu ya Pak ya. Didampingi, betul. Contoh salah satu faktor kita waktu pandemi ya. Siapa sih yang mau ngisi terkait apa itu dulu namanya aplikasi untuk data COVID itu kan terkait. Form ya. Iya, kita kan buat aplikasi itu COVID itu. Nah itu kan kita nggak mau, tapi kita dipaksa waktu itu, bener kan? Waktu naik kereta, naik pesawat, harus ngisi data itu kan. Sebelumnya. Nah, itu kan mau nggak mau kita dipaksa. Buktinya bisa kok, tua muda, bener kan? Nah, orang Indonesia itu butuh seperti itu sebenarnya. Penggerak ya. Betul sekali. Sama-sama berkolaborasi, sahabat pusaka. Nah, saya nanti cerita, sebatas cerita ya. Kemarin kami juga studi banding di Cina. Itu yang bikin keren. Cina ya, kita ngomongin Cina. Itu keren sekali. Bahkan Cina itu bisa mengetahui transaksi per toko per detik. Masing-masing toko. Terus ada ride hailingnya, ojeknya ini bawa makanan harganya berapa itu ketahuan semua. Income toko A itu berapa ketahuan. Nah, saya berharap income KDMP A itu berapa. KDMP itu berapa. Dirilkan per kecamatan, dirilkan lagi per kota, dirilkan lagi per nasional. Itu loh. Itu harapan kami. Baik. Makanya kita buat ekosistem dari yang kecil dulu di Denpasar deh. Denpasar Bali saya targetnya. Baik, luar biasa Pak Andre. Nah ini terakhir Pak, menyongsong era digitalisasi yang semakin masif di tahun 2008 ya. 2028 ini apa target besar berikutnya dari Koperasi Desa Merah Putih bersama Fastpay dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota dengan ekosistem koperasi modern yang berbasis digital? Oke. 2026 itu adalah Research and Foundation. 2027 saya dominasi merchant. Jadi merchant artinya KDMP itu harus didominasi, harus pakai kita semua. Yang terakhir nih 2028 AI orchestrated. Oke. Nah, apa maksudnya ini Research and Foundation? Jadi kita gimana caranya teman-teman Fastpay untuk di lapangannya mengedukasi teman-teman KDMP. Gimana caranya KDMP ini aktif? Ya memang dari awal sesuai sampaikan Ibu tadi SDM. Betul. Nah kita pendampingan terus nih. Kendalanya apa? Nah seperti itu. Terus dominasi 2027 dominasi merchant. Jadi memang kita seperti kayak teman-teman koperasi, kita harus target nih penetrasinya seperti apa. KDMP all seluruh dan pasar ini harus pakai kami. Ya kan, harus bekerja sama dengan kami. Kami edukasi, kami meditasi, habis itu kami login. Makanya login, ya kalau nggak buka Fastpay sedikit nggak enak. Buka toko pagi, udah buka Fastpay. Kan gitu kan, ada orang membutuhkan pembayaran seperti itu. Nah, baru nanti kami konsepkan dashboardnya berupa AI. Jadi harapan kami nanti ketika teman-teman itu buka udah ketahuan penjualannya sekian, ini sekian, tapi pakai AI semua. Baik. Kita nggak ini lagi.
Nah, ini 2028 tapi targetnya. Itu dia. Siap. Terima kasih Pak Andri. Ada harapan Pak yang ingin disampaikan untuk Sahabat Pusaka yang stay tune dari awal podcast hingga akhir ini? Sahabat Pusaka ya, memang konsepnya saat ini kan kita untuk kolaborasi dan ekosistem KDMP. Harapan kami, ayo kita dukung KDMP gimana caranya aktif teman-teman Sahabat Pusaka. Jadi KDMP sendiri ini memang ibaratnya bayi baru lahir, tapi gimana caranya ini bertumbuh dan berkembang dengan bagus. Kenapa? Di situ ya mohon maaf, uang rakyat harus kami pergunakan sebaik mungkin. Jadi kan harus menghasilkan juga, jangan sampai mohon maaf merugi, ya kan. Nah, caranya untuk menghasilkan seperti itu, mendukung itu ya kita harus aktif ke KDMP. Mau beli apapun ke KDMP dulu deh. Loh, Mas Andre, Pak Andre, apakah nanti bisa mematikan UMKM? Enggak. Kemarin saya tahu KDMP itu mempunyai konsep bisa menggandeng dan juga merangkul teman-teman UMKM lokal di daerah tersebut. Harapannya apa seperti kulaan ke sana. Nah, seperti itu. Nggak nutup kemungkinan nanti kan KDMP ada jam operasional. Barangkali toko-toko kecil cuma jualan pulsa bisa mengkonsepkan Fastpay itu melalui KDMP, daftarin melalui KDMP. Yang kecil-kecil kan jualan pulsa seperti itu, token listrik, nggak ada masalah juga kok. Gitu. Cuma KDMP bisa all. Baik. Saya kembalikan lagi. Jadi intinya KDMP ini harus menggandeng teman-teman UMKM juga. Sama-sama bersinergi maju, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan untuk anggota dan juga masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Andri, manajer teritori dan manajemen Fastpay yang sudah bergabung dan juga berbagi informasi, inspirasi di podcast Pusaka Denpasar Collabs. Tentunya ruang berbagi inspirasi, kolaborasi juga untuk inovasi-inovasi terbaru di Kota Denpasar. Baik, Sahabat Pusaka, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam podcast kali ini, dan tentunya mudah-mudahan podcast kali ini memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat Denpasar, masyarakat Bali, masyarakat Indonesia. Akhir kata, saya Dwi Vera beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.